Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia Nirmala, akhir NIM 223. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Financial Knowledge dan Sistem Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan Pengawasan sebagai Variabel Intervening. Studi empiris pada desa di Kabupaten Pekalongan. Dosen pembimbing saya yaitu Bu Ica Nazarudin, dan judul tersebut sudah di-ACC oleh Bu Ica. Yang pertama, saya akan membahas mengenai fenomena yang ada di latar belakang. Pada tahun 2017 sampai tahun 2020, anggaran dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Pekalongan setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. Dana tersebut diberikan kepada 272 desa yang ada di Kabupaten Pekalongan. Pembagian dananya yaitu disesuaikan dengan jumlah penduduk di desa tersebut. Anggaran tersebut telah menurunkan angka kemiskinan dengan prosentase tahun 2016 sebesar 12,9%, hingga pada tahun 2019 angka kemiskinannya pun turun menjadi 9,71%. Namun, pada tahun 2017 dan 2018, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pekalongan belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, yaitu adanya kasus penyelewengan dana desa. Pada tahun 2017, mantan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, melakukan tindak korupsi dana desa sebesar Rp170.600.000 digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan pada tahun 2018, mantan Kepala Desa Wonozido, Kecamatan Lebak Barang, melakukan tindak pidana korupsi dana desa saat menjabatnya, yaitu sebesar Rp292.953.600. Hasil korupsinya tersebut yaitu digunakan untuk ritual menggandakan uang menjadi 1 miliar. Selanjutnya yaitu gap penelitian. Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh sistem keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian dari Gayatri dan Latrini tahun 2018 menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiowati tahun 2019 yang menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa sudah berjalan dengan baik. Namun, pengetahuan tentang keuangan atau financial knowledge di pemerintahan desa masih rendah, sehingga dalam pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat belum dilakukan secara transparan. Sumiati dan Ici tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin tahun 2017, menunjukkan bahwa financial knowledge berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Holilah dan Iramani tahun 2013 yang menyatakan bahwa financial knowledge tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pengetahuan keuangan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kontribusi riset. Kontribusi riset pada penelitian ini yaitu menambahkan pengawasan sebagai variabel intervening. Yang kedua yaitu perbedaan lokasi dan sampel penelitian. Pada penelitian ini dilakukan di 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan, yaitu Kecamatan Tirto dan Kecamatan Lebak Barang. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah financial knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Yang kedua yaitu apakah sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga yaitu apakah pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Yang keempat yaitu apakah financial knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa melalui pengawasan. Yang kelima yaitu apakah sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa melalui pengawasan.
Manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan terkait faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Yang kedua yaitu sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Terus manfaat secara praktis, di mana digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan dapat dijadikan bahan evaluasi sumber daya manusia di pemerintahan desa guna untuk lebih transparan dan akuntabel. Yang kedua yaitu sebagai sumber informasi dan pengetahuan masyarakat terkait faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya yaitu membahas mengenai landasan teori. Grand teori pada penelitian ini yaitu menggunakan teori agensi. Keterkaitan teori agensi dengan penelitian ini yaitu bahwa pengelolaan keuangan desa pada dasarnya menggunakan teori agensi. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa berperan sebagai pihak yang diberi amanah atau agen, dan masyarakat berperan sebagai pihak pemberi amanah atau prinsipal. Pemerintahan desa atau agen mempunyai kewajiban untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, dan memberikan pertanggungjawaban tentang informasi laporan keuangan pemerintahan desa yang bermanfaat bagi masyarakat atau prinsipal. Sehingga masyarakat memiliki hak untuk memberikan pendapat dan memutuskan suatu kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Namun, fakta di lapangan bahwa pemerintahan desa memiliki informasi yang lebih banyak daripada masyarakat. Hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat tersebut yaitu dapat dikaitkan dengan adanya suatu hubungan keagenan. Penurunan hipotesis. Penurunan hipotesis yang pertama yaitu financial knowledge merupakan pengetahuan tentang keuangan yang dibutuhkan oleh setiap individu agar dapat membuat keputusan secara baik dalam masalah keuangan. Banyaknya aparatur desa yang masih mempunyai financial knowledge yang rendah, seperti belum paham terkait penyusunan laporan keuangan yang baik, rendahnya transparansi perencanaan, penyusunan APBD belum mencerminkan suatu kebutuhan desa. Apabila aparatur desa paham terkait financial knowledge, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan. Penelitian ini didukung oleh Rahmiantono tahun 2019, Arifin 2017, Rahmawati dan Nurhayana tahun 2020 yang berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Maka penurunan hipotesis satunya yaitu financial knowledge berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Yang kedua yaitu rumitnya pengelolaan keuangan desa jika dilakukan secara tradisional, sehingga dibutuhkannya aplikasi Sysquedes untuk melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa seperti perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintahan desa, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan pemerintahan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dan pemeriksaan serta pengawasan keuangan desa. Adanya aplikasi Sysquedes atau sistem keuangan desa ini dapat melakukan tata kelola dengan yang bersumber dari berbagai pendanaan. Handayani tahun 2018. Penelitian ini didukung oleh Gayatri tahun 2018 dan Puspasari dan Purnama tahun 2018 yang berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sehingga H1-nya itu menunjukkan bahwa sistem keuangan desa atau Sysquedes berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga yaitu menurut Herli tahun 2017,
yaitu menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa masih tergolong rendah. Karena dalam merumuskan kebijakan desa, tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, masyarakat tidak memperoleh informasi yang lebih terkait pengelolaan keuangan desa. Menurut Dery, tahun 2017 juga mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD masih tergolong rendah, yaitu banyaknya kendala yang terjadi. Misalnya, anggota BPD mempunyai sumber daya manusia yang masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap kebijakan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini didukung oleh Artini tahun 2017 dan Ramadhani tahun 2018, yaitu yang berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sehingga penurunan hipotesis H3-nya yaitu pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Yang keempat yaitu permasalahan utama tentang financial knowledge di pemerintahan desa belum dapat terselesaikan, sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan desa belum dilakukan secara profesional. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang dapat mencegah suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Putri tahun 2017. Adanya pengawasan tertentu dari masyarakat dapat membantu mewujudkan tujuan dari pemerintahan desa itu sendiri, sehingga peran pengawasan dalam pemerintahan desa dapat meminimalisir adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Dapat disimpulkan bahwa apabila aparatur desa mempunyai pemahaman terkait financial knowledge dengan baik dan dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara profesional, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang dapat diandalkan. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dery pada tahun 2017 dan Fauzan pada tahun 2010 yang berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa melalui pengawasan sebagai variabel intervening. Sehingga penurunan hipotesis H4-nya yaitu financial knowledge berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa melalui pengawasan sebagai variabel intervening. Yang terakhir yaitu sistem keuangan desa merupakan sistem yang digunakan untuk membantu pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa. Dengan adanya sistem, pengawasan terhadap pengelolaan desa akan lebih transparan dan akuntabel. Ratih tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa apabila dalam pengawasan sistem keuangan desa dilakukan secara ketat, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik. Dan apabila dalam penerapan sistem tidak dilakukan dengan pengawasan yang ketat, maka pengelolaan keuangan tersebut akan disalahgunakan oleh pengguna. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gayatri tahun 2018 dan Pratiwi dan Pravasanti tahun 2020 yang berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa dengan pengawasan sebagai variabel intervening. Sehingga penurunan hipotesis H5-nya yang diperoleh yaitu sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa dengan pengawasan sebagai variabel intervening. Berikut ini gambar model penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Subjek penelitian ini yaitu 16 desa di Kecamatan Tirto dan 11 desa di Kecamatan Lebak Barang. Jenis datanya yaitu menggunakan data primer yang bersifat data kuantitatif. Artinya, data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa perantara melalui penyebaran kuesioner.
Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode survei dengan memberikan kuesioner kepada responden. Teknik pengambilan sampelnya yaitu teknik purposive sampling dengan kriteria pegawai yang bekerja di balai desa sebagai kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, perangkat desa, kepala badan permusyawaratan desa atau BPD. Kriteria yang kedua yaitu memiliki pendidikan minimal SLTA atau SMA. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel dependent, yaitu pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan semua kegiatan perencanaan dan penganggaran keuangan desa, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta pemeriksaan dan pengawasan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib serta disiplin anggaran. Berdasarkan pernyataan di atas, pengukuran variabel pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan kuesioner yang telah dikembangkan oleh Zirtri tahun 2017. Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan yang berkaitan dengan siklus pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan skala Likert 1-5. Definisi operasional variabel independen yang pertama yaitu financial knowledge. Financial knowledge merupakan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa agar terhindar dari masalah keuangan. Aparatur desa dapat dikatakan paham terkait financial knowledge apabila seseorang tersebut paham terkait tahap-tahap dalam pelaporan keuangan dan dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaporan tersebut. Kuesioner yang diajukan pada variabel ini yaitu sebanyak 10 pertanyaan. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan kuesioner yang telah dikembangkan oleh penelitian Humairo tahun 2017. Skala pengukuran yang dilakukan yaitu menggunakan skala Likert 1-5. Definisi operasional variabel independen yang kedua yaitu sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk membantu aparatur desa dalam mengelola keuangan, sehingga tidak menggunakan manual. Penerapan sistem keuangan desa dapat dikatakan bermanfaat bagi penggunanya apabila sistem tersebut sudah digunakan secara efektif oleh pemerintahan desa. Pada variabel independen yang kedua ini, yaitu sistem keuangan desa, kuesioner yang diajukan pada variabel ini yaitu sebanyak 5 pertanyaan. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan kuesioner yang telah dikembangkan oleh penelitian Kurnia tahun 2019. Skala pengukurannya yaitu dengan menggunakan skala Likert 1-5. Definisi operasional variabel intervening pengawasan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengawas kepada aparatur desa untuk menjalankan semua kegiatannya sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan. Tujuan pengawasan ini yaitu untuk menjaga kekayaan milik desa, mengontrol data akuntansi, dan mendorong efisiensi serta mendorong untuk mematuhi kebijakan desa. Kuesioner yang diajukan pada variabel ini yaitu sebanyak 10 pertanyaan. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Nurdiati tahun 2019. Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert 1-5. Selanjutnya yaitu uji kualitas dan instrumen data, yaitu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu dibagi menjadi 3, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan yang
ketiga yaitu uji multikolinearitas. Selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis dan analisis data. Yang pertama yaitu uji F. Uji F ini digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen dapat berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu uji koefisien determinasi atau adjusted R-square untuk menguji seberapa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Terus yang ketiga yaitu uji T, digunakan untuk menguji seberapa pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Yang terakhir yaitu analisis PET, yaitu digunakan untuk mengetahui pengaruh adanya variabel intervening pada hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Kemudian di sini ada analisis regresi berganda dengan rumus Z sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3 y1 plus E. Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah E. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.